Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Cerita pada chapter ini dimulai dengan menggambarkan petualangan Robin, Chopper, dan Bunny yang semakin mendalam mengeksplorasi perpustakaan burung hantu. Tempat itu begitu luas sehingga mereka memerlukan waktu cukup lama untuk menjelajahi setiap sudutnya. Tidak hanya berisi kumpulan buku, perpustakaan ini juga menyimpan koleksi benda-benda kuno yang dikumpulkan oleh para raksasa dari berbagai belahan dunia. Ketika Chopper bertanya kepada Saul tentang asal-usul benda-benda tersebut, Sal menjelaskan bahwa masing-masing benda memiliki sejarah dan nilai yang unik. Sal juga mengungkapkan bahwa masih ada banyak hal menarik yang tersembunyi di perpustakaan itu. Salah satu ruangan yang menarik perhatian mereka berisi senjata-senjata hebat, mulai dari yang berukuran besar hingga yang dapat digunakan oleh manusia biasa. Beberapa senjata ini bahkan tampak seperti dipersiapkan untuk kru bajak laut topi jerami. Sementara itu, Lilith yang memperkenalkan dirinya sebagai klon Vegapunk mulai berbicara dengan Saul. Ia menjelaskan berbagai seluk-beluk tentang Vegapunk yang membuat Saul terkesan. Kemudian mereka membahas rencana besar untuk membangun laboratorium canggih di Pulau Elbaf. Sal setuju bahwa keberadaan laboratorium ini akan melengkapi perpustakaan burung hantu, menjadikan Elbaf pusat ilmu pengetahuan dunia. Namun, Saul juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa perhatian besar dari dunia luar terhadap Elbaf dapat menarik tindakan dari pemerintah dunia. Lilith pun memahami hal ini dan merencanakan untuk menghubungi pemimpin pasukan revolusi, Monkey D. Dragon, agar mereka dapat membantu melindungi pembangunan laboratorium dari ancaman pemerintah dunia. Lilith menjelaskan alasannya memilih pasukan revolusi dibandingkan kru topi jerami. Menurutnya, pembangunan laboratorium memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan Luffy dan krunya masih memiliki petualangan panjang menuju Laugh Tale. Ia tak ingin mengganggu perjalanan mereka. Sebagai gantinya, Lilith mengandalkan pasukan revolusi yang bisa menetap dan membangun basis di Elbaf untuk melindungi laboratorium. Saul pun mendukung rencana ini, mengingat hubungan baik mereka dengan Dragon. Pada saat yang sama, cerita memperlihatkan dua sosok misterius yang sebelumnya muncul di akhir chapter lalu. Mereka keluar dari kastil di Elbaf dan mulai menjelajahi wilayah sekitar. Pria yang wajahnya menyerupai Shanks dan seorang wanita yang menutupi setengah wajahnya tampak bergerak dengan percaya diri. Di sisi lain, cerita bergeser ke Luffy dan kawan-kawan yang tengah bersama guru raksasa Ripley dan asistennya. Luffy bertanya tentang prajurit masa lalu yang memiliki tubuh putih seperti dirinya. Ripley pun menjelaskan legenda Elbaf tentang Dewa Matahari Nika, sosok yang dikenal sebagai pembebas budak dan membawa kebahagiaan. Nika dipuja turun-temurun oleh para raksasa dan banyak orang di seluruh dunia. Ripley juga mengungkapkan bahwa sekitar 900 tahun lalu, seorang bajak laut dari kerajaan kuno bernama Joy Boy memiliki kekuatan serupa Nika. Joy Boy dikenal sebagai pengguna buah iblis bertipe Mythical Zoan, Hito Hitonomi, model Dewa Matahari Nika. Informasi ini mengejutkan Luffy yang mulai memahami bahwa kekuatannya selama ini adalah warisan dari sosok legendaris tersebut. Ripley pun mengingatkan Luffy bahwa semakin lama ia berada di Elbaf, semakin banyak ia akan memahami tentang kekuatannya. Cerita kembali berpindah ke Marijoa, tempat para Gorosei sedang merundingkan pengiriman dua kesatria suci ke Elbaf. Mereka ditugaskan untuk memburu Luffy yang semakin dianggap berbahaya oleh Im Sama. Selain itu, mereka juga memiliki misi untuk menyelidiki keadaan Elbaf
mengingat kerajaan itu saat ini tanpa raja dan mengalami masalah internal. Pemerintah dunia melihat ini sebagai peluang untuk menguasai negeri para raksasa tersebut yang kaya akan sumber daya alam. Di Elbaf, saudara kembar Shanks dan wanita misterius itu mulai memperlihatkan kekuatan mereka. Dengan mudah mereka mengalahkan seorang raksasa yang curiga terhadap keberadaan mereka. Keberanian dan kepercayaan diri mereka menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar petarung biasa. Aura mereka menarik perhatian Dory dan Broggy yang segera bersiap menghadapi ancaman baru ini. Sementara itu, Lilith dan Saul akhirnya berhasil menghubungi Dragon. Lilith meminta bantuan pasukan revolusi untuk melindungi laboratorium baru di Elbaf. Dragon menyetujui permintaan tersebut, menyadari bahwa perpustakaan dan laboratorium ini memiliki peran penting dalam upaya mereka menjatuhkan pemerintah dunia. Kemungkinan besar beberapa komandan pasukan revolusi atau bahkan Dragon sendiri akan datang ke Elbaf, membawa cerita ini ke arah yang semakin menarik dan penuh kejutan. Sekuat apa kembaran Shanks? Dalam dunia One Piece, Oda tidak pernah gagal menghadirkan kejutan yang menggugah rasa penasaran para penggemarnya. Salah satu misteri terbaru yang muncul dalam cerita adalah kemunculan sosok yang diduga sebagai kembaran Shanks. Seorang karakter yang keberadaannya telah memicu banyak spekulasi di kalangan penggemar. Dalam artikel ini, kita akan membahas kekuatan kembaran Shanks berdasarkan informasi yang telah diungkapkan sejauh ini. 1. Identitas kembaran Shanks. Kemunculan sosok yang menyerupai Shanks pertama kali terjadi di Pulau Elbaf, tempat para raksasa tinggal. Dalam chapter terbaru, dua tokoh misterius muncul dengan ciri-ciri yang mencolok. Salah satu dari mereka adalah pria yang memiliki wajah sangat mirip dengan Shanks, sementara yang lainnya adalah seorang wanita dengan setengah wajahnya tertutup. Keberadaan pria ini segera menarik perhatian, terutama karena banyak orang yang awalnya mengira dia adalah Shanks. Namun, perbedaan penting ditemukan. Pria ini tidak memiliki bekas luka di matanya seperti Shanks. Hal ini menguatkan spekulasi bahwa ia bukanlah Shanks, melainkan seseorang yang memiliki hubungan erat dengannya, mungkin seorang kembaran. Selain itu, pria ini tampak mengenakan jubah misterius yang menandakan afiliasinya dengan Ksatria Suci, Holy Knight, kelompok elit pemerintah dunia. 2. Hubungan dengan Ksatria Suci. Ksatria Suci adalah kelompok pasukan elit pemerintah dunia yang jarang diperlihatkan dalam cerita. Mereka berperan sebagai kekuatan utama untuk melindungi kepentingan pemerintah dunia, bahkan di atas tingkat kekuatan pasukan angkatan laut. Jika benar pria ini adalah bagian dari Ksatria Suci, maka kekuatannya kemungkinan setara atau bahkan melampaui admiral. Hal ini masuk akal, mengingat hanya individu dengan kekuatan luar biasa yang dapat menduduki posisi penting seperti itu. Selain itu, Ksatria Suci dikenal sebagai penegak hukum yang tidak hanya memiliki kemampuan bertarung luar biasa, tetapi juga pemimpin dalam berbagai misi rahasia. Fakta bahwa kembaran Shanks dikirim ke Elbaf menunjukkan bahwa ia memiliki peran strategis yang signifikan dalam rencana pemerintah dunia. 3. Pertunjukan kekuatan di Elbaf. Salah satu momen paling mencolok dari kembaran Shanks adalah ketika ia bertemu dengan seorang raksasa yang mencurigai identitasnya. Raksasa tersebut, yang merupakan bagian dari kru bajak laut Akagami, merasa curiga karena pria ini terlihat sangat mirip dengan Shanks. Namun, ketika raksasa tersebut mencoba mengonfrontasinya, kembaran Shanks menunjukkan kekuatannya. Dalam sekejap, ia berhasil menjatuhkan raksasa itu dengan serangan tunggal yang begitu cepat dan mematikan. Kemampuannya tidak hanya terbatas pada kekuatan fisik. Kembaran Shanks juga menunjukkan kemampuan bergerak dengan teknik Soru dan Geppo, dua teknik tempur yang biasanya dimiliki oleh agen elit pemerintah dunia. Kecepatan dan presisi serangannya menandakan bahwa ia adalah petarung tingkat tinggi yang tidak bisa diremehkan. 4. Perbandingan dengan Shanks. Sebagai seorang Yonko, Shanks dikenal sebagai salah satu karakter terkuat di dunia One Piece. Ia memiliki haki yang luar biasa, terutama haki raja, Haoshoku no Haki, yang mampu melumpuhkan banyak musuh sekaligus. Jika kembaran Shanks memiliki kekuatan setara atau mendekati, maka ia adalah ancaman serius bagi siapapun yang menjadi musuhnya. Kendati demikian, kekuatan kembaran Shanks mungkin berbeda dalam hal fokus dan kemampuan unik. Shanks dikenal karena hakinya, tetapi kembaran ini mungkin memiliki keahlian lain yang lebih mendalam dalam seni tempur pemerintah dunia, seperti penggunaan teknologi atau senjata khusus.
potensi konflik di masa depan. Keberadaan kembaran Shanks tidak hanya memicu ketegangan di Elbaf, tetapi juga membuka potensi konflik besar antara pemerintah dunia, bajak laut topi jerami, dan sekutu mereka. Jika kembaran Shanks benar-benar berafiliasi dengan Ksatria Suci, maka ini adalah langkah strategis pemerintah dunia untuk menghadapi ancaman yang semakin besar dari Luffy dan rekan-rekannya. Elbaf, sebagai tempat yang menjadi pusat cerita saat ini, berperan penting dalam konflik ini. Selain menjadi lokasi utama pembangunan perpustakaan dan laboratorium baru, Elbaf juga menjadi medan pertempuran antara kekuatan besar dunia. Kehadiran kembaran Shanks di Elbaf dapat mengubah dinamika konflik ini secara signifikan. 6. Misteri latar belakang. Salah satu pertanyaan terbesar adalah latar belakang kembaran Shanks. Mengapa ia berada di pihak pemerintah dunia? Apakah ia memiliki hubungan langsung dengan Shanks? Atau apakah ada alasan lain yang membuat mereka terlihat mirip? Jawaban atas pertanyaan ini kemungkinan akan terungkap seiring berkembangnya cerita. Namun, satu hal yang pasti, kembaran Shanks bukanlah karakter biasa. Keberadaannya membawa lapisan baru pada narasi yang sudah kompleks. Kembaran Shanks adalah salah satu karakter baru yang paling menarik di One Piece. Dengan afiliasinya pada Ksatria Suci dan kekuatan yang luar biasa, ia menjadi ancaman besar bagi siapapun yang menentang pemerintah dunia. Meskipun detail tentang kekuatan dan latar belakangnya masih samar, penampilannya sejauh ini menunjukkan bahwa ia setara dengan petarung tingkat atas di dunia One Piece. Seiring berjalannya cerita, kembaran Shanks akan memainkan peran penting dalam konflik besar yang akan datang. Para penggemar hanya bisa menantikan bagaimana Oda Eiichiro akan mengembangkan karakter ini, dan bagaimana ia akan memengaruhi perjalanan Luffy dan kru topi jerami. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.